Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi ya. Kita akan belajar tentang AKI, yaitu materinya mari menghormati tetangga dan juga bermasyarakat yang baik. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menghormati tetangga seperti apa. Karena itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surah An-Nisa ayat 36. Selain itu juga ada hadisnya. Hadisnya yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Rawahul Muslim. Yang artinya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, kita diperintahkan untuk saling menghormati tetangga kita, memuliakan tetangga kita. Bagaimana kita memuliakannya tadi? Yang pertama tadi menghormati tetangga. Bagaimana caranya? Menghadiri apa yang menjadi undangannya, saling bertegur sapa, menyatakan ikut bergembira atau senang bila tetangga mendapat kesuksesan, mengembangkan sikap tenggang rasa dan lain-lain. Terus yang kedua harus saling menyayangi. Nah, tetangga harus saling menyayangi. Contohnya menyayangi tetangga sebagaimana menyayangi diri sendiri, membantu tetangga apabila kekurangan maupun kesusahan, membiasakan memberikan sesuatu seperti makan atau oleh-oleh kepada tetangga setelah berpergian. Karena ada hadisnya juga, laisal mu'minul ladzi yashba'u wajarahu ja'i'un ila jambihi. Yang artinya tidaklah disebut mukmin orang yang kenyang sedangkan tangganya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari dan lain-lain ya. Itu untuk saling menyayangi. Terus yang ketiga tidak mengganggu. Nah, tidak boleh mengganggu. Contohnya ucapan dan perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan dalam bertangga adalah menjelek-jelekan tetangga, membuang sampah di halaman rumahnya, mengintip isi rumahnya, memfitnah tetangga, mengganggu istri dan anaknya, dan lain-lain. Jadi ada 3 yang kita bisa lakukan dalam memuliakan tetangga. Apa saja? Saling menghormati, saling menyayangi, dan tidak mengganggu. Oke, sekarang kita belajar tentang ayo hidup bermasyarakat dengan baik. Di situ ada gambar sedang bergotong royong atau saling sama-sama membersihkan lingkungan sekitar rumah dengan tetangga-tetangga yang lain. Nah, agar terjadi kehidupan yang harmonis dalam hidup bermasyarakat, maka kita harus menjaga norma yang berlaku di masyarakat atau nilai-nilai atau kebudayaan yang ada di masyarakat itu ya. Apa saja norma yang biasa berlaku di masyarakat itu? Norma bermasyarakat adalah norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Norma agama misalnya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Norma kesusilaan misalnya kita tidak bertamu ke rumah lain jenis sampai tengah malam. Norma kesopanan misalnya memakai baju yang pantas, membuang sampah di tempatnya. Itu norma kesopanan. Terus norma hukum tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum gitu ya. Dalam hidup bermasyarakat, kita juga hendaknya tidak membeda-bedakan mereka, misalnya membedakan mereka berdasarkan warna kulitnya, agamanya, kekayaan, dan keturunannya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan tetangga kita walaupun berbeda agama, walaupun mungkin kulitnya lebih kecoklatan daripada kita, tidak boleh membedakan. Bagaimanapun mereka tetangga kita, masyarakat di lingkungan kita. Jadi harus harmonis ya. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersikap sopan santun kepada siapa saja, menghormati kepada semua orang, agar semua anggota masyarakat hidup aman, tentram, dan damai. Nah, agama Islam mengajarkan kita tata cara dalam hidup bermasyarakat. Nah, bagaimana agama Islam mengajarkan kita dalam bermasyarakat? Di antara tata cara dalam kehidupan bermasyarakat adalah pertama, mengedepankan sikap lemah lembut. Nah, berkatalah yang sopan santun dengan lemah lembut, tidak boleh kasar dengan tetangga. Apalagi kita tidak diganggu atau tidak apapun ya, sudah seharusnya kita lemah lembut kepada tetangga atau masyarakat sekitar.
Yang kedua, menunjukkan akhlak mulia sebagai seorang muslim, misalnya membalas perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Lebih baik itu kalau misalnya kita sudah ada sesuatu, ya kita balas dengan kebaikan. Itu lebih mantap, lebih hebat lah pokoknya. Kalau misalnya kejelekan itu kita balas dengan kebaikan, dengan misalnya membantu walaupun dia udah jelek-jelekan kita buktikan bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar. Dengan cara apa? Membantunya dengan cara membalas dengan kebaikan. Terus yang ketiga, memupuk sikap toleransi, hormat menghormati dengan seluruh anggota masyarakat. Nah, kan kita berbeda-beda semua tuh. Nah, kita pegang toleransi, hidup hormat menghormati, ya. Terus yang keempat, tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan permusuhan dalam kehidupan masyarakat, misalnya menyebarkan kejelekan orang lain, sering bertengkar, menghina atau merendahkan martabat orang lain. Itu sikap yang tidak baik banget kalau misalnya kita dalam bermasyarakat seperti itu. Nah, jadi ini yang diajarkan oleh agama Islam, bagaimana kita bermasyarakat, ya. Apalagi udah kelas 5, kalian sudah paham bagaimana yang baik dan yang buruk. Nah, jadi harus diamalkan dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar, itu seperti apa harus diterapkan. Ini udah tahu semua ya. Oke. Untuk tugasnya nanti Ustadz screenshot saja. Ini ada ayo berlatih dan tugasku. Nanti silahkan dikerjakan. Nanti Ustadz screenshot karena memang kalian nggak ada bukunya. Oke. Ustadz akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.